Hai sobat, cerita istri bersuami wanita. Dinikahi dokter ternyata pria jadi-jadian. Kisah istri ditipu suami ternyata wanita. Belakangan terjadi di kota Jambi. Yang jadi bikin bingung, setelah 10 bulan menikah, baru ketahuan ternyata suaminya seorang pria jadi-jadian. Seorang perempuan di Jambi, Mawar kita sebut saja namanya, telah jadi korban penipuan, membuatnya tanpa sadar menjalani pernikahan sesama jenis tahun lalu. Erayani mengaku sebagai pria bernama Ahnan Ar-Rafid itu ternyata amat rapi menyembunyikan identitas diri. Setiap kali di atas ranjang, Erayani selalu meminta lampu supaya dimatikan. Mawar yang curiga sebenarnya sudah pernah meminta suaminya menghidupkan lampu, namun ditolak. Dia juga tidak pernah bisa melihat tubuh suaminya itu dalam kondisi tanpa busana. Pernah saya minta, dia tidak mau kasih lihat, alasannya malu. Dia menyebut karena suaminya tidak berkenan. Ia juga tidak mau kekeh untuk melihatnya. Dia bilang, belum waktunya, nanti akan dikasih lihat sendiri. Mawar diam ketika suaminya menjawab begitu. Selain itu, Erayani alias Ahnan Ar-Rafid yang menghebohkan Indonesia itu juga sangat tertutup dengan ponselnya. Mawar pun tidak pernah bisa melihat apa isi ponsel perempuan yang ngaku laki-laki tulen itu. Enggak sama sekali. Semua yang di ponselnya dipakai kode. Dia enggak boleh untuk dilihat, ucap Mawar. Alasan suaminya karena isinya semua tentang kerjaan penting. Dia bilang tidak boleh dilihat orang lain, dan katanya keluarganya juga tak mau dikasihnya untuk melihat. Walau begitu, Mawar sering mencoba-coba apa password HP orang yang menikahinya pada bulan Juli tahun 2021 itu. Tapi nggak bisa. Atau tidak bobol juga, ungkap Mawar. Dia pun tidak pernah bisa tahu isi chat dan galeri di HP itu. Walau sang suaminya sangat tertutup, namun karena sudah dinikahi, ia berusaha menjadi istri yang baik. Bahkan ketika suaminya pergi dari rumah mereka, ia akhirnya mau menyusulnya. Mawar mengungkapkan baru mengetahui identitas suaminya itu dan juga gendernya ternyata perempuan setelah polisi bertindak. Sebelumnya, Erayani alias Ahnan Ar-Rafid ditangkap polisi di Lahat setelah dilaporkan oleh orang tua dari Mawar. Lantas, bagaimana kondisi Mawar selama 10 bulan menjadi istri dari Erayani alias Ahnan Ar-Rafid, pria jadi-jadian itu? Sebelum pindah, tepatnya kabur ke Lahat, pasangan ini tinggal di kediaman orang tua Mawar di kota Jambi. Selama di rumah, ungkapnya, perempuan yang dia kenal dengan nama Dr. Ahnan Ar-Rafid itu tidak memiliki aktivitas yang jelas. Bahkan, Mawar juga tidak pernah mendapatkan nafkah lahir dari pelaku pernikahan sesama jenis itu. Setelah Mawar sadari dia tidak pernah memberikan nafkah sebab dia pernah belanja tapi itu uang dari Mawar. Ungkap Mawar, dia memberikan uang secara bertahap pada Ahnan Ar-Rafid untuk pengobatan ayahnya. Mawar berkata, ayah saya sakit. Dia bilang bisa mengurus pengobatannya, jadi
Saya kasih uang kepadanya untuk tujuan pengobatan ayah. Dia menjelaskan, nyatanya tidak pernah ayahnya diobati Ahnaf yang mengaku sebagai dokter spesialis lulusan Amerika itu. Uang yang diberikan kepada Ahnaf tidak sekali, tetapi secara bertahap dengan total nominalnya telah mencapai 300 juta rupiah. Uang itu yang Mawar berikan ternyata digunakan untuk membeli beberapa kebutuhan. Ada beberapa kebiasaan unik Erayani selama tinggal di rumah mertuanya. Erayani alias Ahnaf Arafif tidak bekerja. Mereka tinggal 5 bulan di rumah itu. Ahnaf melakukan pekerjaan secara online dan melalui HP. Makanya dia sering berakting di depan istri dan mertuanya seolah-olah sedang membahas masalah pekerjaan lewat telepon. Dia tiap hari kerjanya begitu saja, terima telepon, ada soal pasien lah, soal batu bara lah, macam-macam lah. Dia bilang kerjanya bisa lewat HP, ungkap Mawar. Mawar menyebut suara Erayani saat menerima telepon itu selalu terdengar oleh mereka yang ada di rumah. Dia menduga itu upaya pria jadi-jadian itu untuk meyakinkan pihak keluarga istri bahwa dirinya benar-benar bekerja. Ibu dari Mawar curiga kepada Ahnaf Arafif yang tak kunjung juga menunjukkan identitasnya. Kecurigaan itu membuat ibunda Mawar sering bertanya dan juga menagih janji soal dokumen kependudukan Ahnaf. Selalu dijawab Ahnaf bahwa itu belum selesai, masih pengurusan di Dinas Dukcapil. Merasa sudah mulai dicurigai karena makin sering ditanyai soal KTP dan dokumen lainnya, Ahnaf kemudian pindah dari rumah itu. 2 hari berikutnya Mawar menyusulnya ke rumah yang ditempati oleh Ahnaf. Keputusan itu dilakukan Mawar karena ia juga sempat kesal kepada ibunya yang merasa mengintimidasi suaminya. Merasa aneh anaknya pergi meninggalkan rumah, ibunda Mawar lalu membawa tokoh adat dan tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menggerebek kediaman Ahnaf dan Mawar. Di sana Ahnaf diinterogasi lagi secara bersama-sama oleh banyak pihak. Namun Ahnaf tetap menyebut dokumennya masih diurus. Selanjutnya, keesokan harinya setelah penggerebekan itu, Ahnaf ajak Mawar untuk pergi ke Lahat. Diajaknya pergi untuk menjemput dokumennya. Mawar menjelaskan dia mengikuti saja karena Mawar pikir itu bagus. Sebelumnya, terang Mawar sangat banyak alasan tak kunjung hadirnya dokumen itu. Pernah dibilang sudah dikirim, ditunggu nggak datang, kemudian disebut lagi ternyata nggak jadi dikirim. Saat sedang merencanakan berangkat ke Lahat, dia dengar Ahnaf Arafif berbicara melalui telepon dengan seseorang. Yang Mawar ingat, saat itu dia disarankan tidak menggunakan mobil travel, tapi saya saat itu tidak curiga sama sekali, jelas Mawar. Selanjutnya mereka berangkat ke Lahat dengan menggunakan mobil rental. Di Lahat, tinggal di rumah orang tua angkat Ahnaf. Selama 1 bulan di sana, kemudian pindah ke rumah temannya. Pada akhirnya, Ahnaf pria jadi-jadian yang telah menipu Mawar dan keluarga itu ditangkap polisi di rumah tersebut. Mawar mengatakan dia bukan lesbian atau penyuka sesama jenis seperti yang dituduhkan banyak pihak. Dia menjalani pernikahan sesama jenis itu murni karena telah jadi korban penipuan. Mawar berkata, rasanya
sangat berat saat banyak yang menuduh saya lesbian. Itu fitnah keji bagi kami, ungkap Mawar. Sahabat, demikian kisah kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari dari problematika kisah-kisah cerita kita. Oke sahabat, demikian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di samping Anda dan juga yang ada di hati Anda. Wassalam. Bye-bye.